Teknologi dinding di dunia konstruksi banyak mengalami perkembangan yang sangat besar. Itu semua dikarenakan karena banyak permasalahan di dunia pekerjaan dalam menjalankan pekerjaan tersebut mengalami permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya inovasi-inovasi yang ada di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Abdurrahim, NIM 24301750001, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alhamdulillah tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan materi bahasan tentang teknologi dinding ini. Saya berharap semoga materi yang saya susun ini memberikan manfaat dan inspirasi. Jika ada kesalahan dalam penyusunan kata-kata, tata bahasa, maka saran dan kritik akan saya terima untuk bisa saya lebih baik lagi dan memperbaikinya. Dinding adalah bagian elemen yang sangat penting dari suatu bangunan. Dinding bisa difungsikan sebagai pembatas ruangan, pelindung, penopang bangunan. Teknologi untuk inovasi pada dinding terdapat pada jenis material dan metode pelaksanaan yang digunakan. Setiap jenis dinding memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Pemilihan jenis dinding disesuaikan dengan kondisi lingkungan, daya tahan, kekokohan, biaya, dan waktu proses pemasangan. Dari berbagai macam dinding yang tadi kita sudah lihat, bata merah adalah material yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bata merah dikenal karena kekuatan dan ketersediaannya. Sementara Hebel unggul dalam hal isolasi termal dan kecepatan pemasangan. Batako menawarkan pilihan ekonomis namun kurang unggul dalam hal isolasi suara. Bata merah terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar dengan suhu tinggi hingga kering dan mengeras. Tanah liat adalah jenis tanah yang dipilih untuk digunakan agar bisa menyatu saat proses pencetakan. Untuk penguatan bata merah bisa digunakan dengan menambahkan material lain 3-20% semen, kapur, bitumen, atau bahan yang pengikat lainnya. Bahan baku tanah liat merupakan bahan baku utama dalam pembuatan bata merah. Jenis bata merah ada beberapa, dan berikut adalah ini adalah bata merah biasa, lalu ini adalah bata merah fresh, dan ini ada bata merah interlock, dan yang berlubang-lubang ini adalah bata merah hollow. Pada pelaksanaan dinding bata merah, pertama-tama adalah membuat acuan benang atau lot. Metode pelaksanaan pemasangan dinding bata merah yang pertama adalah memastikan permukaan yang akan dipasang dalam keadaan bersih dan rata. Lalu disiram semen kering untuk memastikan kerapatan terhadap permukaan. Lalu diberikan mortar setebal 1,5 sampai dengan 2 cm secara memanjang untuk sebagai pengikat bata merah dengan fondasi, slope atau lantai kerja. Pastikan permukaan atas bata merah horizontal sepenuhnya. Gunakan waterpass untuk memastikan kerataannya.
Setelah itu, pasang mortar di atas eh, bata yang sudah dipasang. Lalu bentuklah pola sesuai rencana. Selain harus memastikan kerataan horizontal, kerataan vertikal juga perlu dipastikan dengan menggunakan lot tadi. Dinding dari pasangan bata merah umumnya dibuat dengan ketebalan setengah bata dan minimal setiap jarak 3 meter diberi kolom praktis sebagai pengikat dan penyalur beban. Pola pemasangan bata merah biasanya sebagai berikut. Yang biasanya diambil atau dipilih polanya adalah headbone. Lalu selanjutnya dinding batako. Bahan baku utama batako adalah semen, air, dan pasir. Campuran ketiga bahan tersebut disebut mortar. Semen komponen utama batako yang membuat batako menjadi lebih kuat dan kokoh. Pasir yang digunakan untuk membuat batako bisa berupa pasir laut, pasir yang disaring dengan jaring besi, atau pasir biasa. Air dicampur dengan semen dan pasir hingga merata. Agregat yang dicampur dengan semen dan pasir untuk membuat batako bisa juga menggunakan kerikil. Lalu ada bahan yang bisa menjadi tambahan seperti styrofoam atau batu apung. Styrofoam bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat batako ringan. Batu apung bisa digunakan sebagai bahan tambahan untuk membuat batako juga lebih ringan. Untuk membuat batako, bahan yang tersebut dicampur di tempat yang bersih dan dipadatkan. Batako yang dikeringkan selama 3-5 hari dan dibiarkan mengeras selama 3-4 minggu. Pemasangan batako hampir sama dengan pemasangan bata merah, dan bisa juga dengan menggunakan alat bantu seperti ini untuk memudahkan pemasangan batako. Lalu selanjutnya dinding bata hebel. Hebel atau bata ringan terbuat dari campuran semen, pasir gipsum, batu kapur, aluminium bubuk sebagai pengembang, dan air. Hebel juga dikenal sebagai bata putih atau bata ringan. Proses pembuatan dipanaskan dengan diberi tekanan tinggi dengan menggunakan mesin autoclave atau uap panas. Karakteristik ringan, kokoh, tahan api, isolasi termal yang baik. Kelebihannya mudah dipasang, mengurangi beban struktur bangunan, dan tahan gempa. Kekurangannya, harga relatif mahal dibandingkan dengan yang lain. Proses pembuatan material ini melibatkan teknologi modern yang menghasilkan bata yang dengan kepadatan rendah, namun memiliki kekuatan yang memadai untuk aplikasi bangunan.
Bata ringan ini memiliki sifat insulasi akustik yang efektif mengurangi kebisingan dari luar. Investasi ini dapat dianggap sebanding dengan manfaat yang jangka panjang yang diperoleh seperti efisiensi energi, kecepatan konstruksi, dan ketahanan terhadap gempa. Berikut ada pemasangan bata hebel. Pola yang digunakan sama dengan pola seperti batako atau bata merah. Pemasangan dinding kaca bisa dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sistem tanpa bingkai, sistem perekat, dan sistem tekanan. Pemasangan partisi kaca dan pintu kaca juga melibatkan tahapan pengukuran, pemasangan rangka, dan penggunaan lem sealant. Material yang sering digunakan adalah kaca glassstone, tempered, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan meliputi bor, skrup, dan water pass. Juga seperti yang kita lihat ada alat bantu untuk handle kaca untuk memudahkan pemasangan kaca. Berikutnya dinding GRC. Dinding GRC umumnya memakai sistem rangka. Rangka yang digunakan ada rangka aluminium, di mana kita bisa setting di mana kita mau pasang dinding GRC tersebut. Dinding GRC yang merupakan jenis dinding non-permanen yang bisa dibongkar saat diperlukan. Lebih cocok digunakan sebagai sekat dinding dan untuk membangun rumah kecil semi-permanen. Material GRC ini juga memiliki kemampuan insulasi termal yang baik. Kemampuan menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil. Dinding ini punya bobot yang sangat ringan, namun tidak kokoh sehingga kurang cocok untuk dijadikan dinding struktural atau dinding utama pada bangunan. Dinding ini juga tak bisa menahan beban berat dan rentan terhadap benturan. Proses pemasangannya cukup cepat karena terdiri dari lembaran-lembaran setiap pasangnya. Butuh teknik pengukuran yang baik dalam setting dinding GRC ini, dari mulai menyeting pengukuran rangka aluminium sampai dengan pemasangan GRC itu sendiri. Setelah lembaran GRC dipasang, bagian skrup yang terlihat atau celah-celah dari tiap lembaran GRC dapat ditutup dengan menggunakan serat atau semen putih.